Undiksa, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2 tahun belakangan memang membatasi segala bentuk aktivitas manusia. Dan pada masa ini, masyarakat dituntut untuk lebih peduli akan kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar, dan pastinya tidak lupa untuk menjaga kesehatan. Di tengah adanya wabah pandemi COVID-19, ada inovasi yang dikeluarkan oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang membuat suatu alat alternatif water heater yang merupakan alat pemanas air yang praktis dan ramah lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi yang satu ini, kita sudah bersama dengan dua orang mahasiswa, yaitu ada Kade Edi Sukarma dan Kade Uli Permana Putri. Halo Edi, halo Uli. Kak. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat, oke. Dua-duanya kompak pakai kacamata ya. Iya. Oke, kita nggak usah tegang aja di sini ya, santai aja. Dan pastinya seperti yang dari pengantar saya bilang, kalian ini adalah salah dua dari mahasiswa yang membuat inovasi alternatif water heater. Mungkin banyak dari sahabat Undiksa yang pengen tahu lebih jauh tentang inovasi yang kalian buat. Mungkin Uli dulu mau jelasin, silakan. Oke, yang pertama kita di sini ada membuat alat seperti yang terlihat di sini, bahwa alat ini adalah untuk memproduksi, prinsipnya adalah memproduksi air hangat dengan bantuan sinar matahari dan konsep pemanfaatan konsep dari massa jenis air. Jadi di sini yang kita tekankan adalah untuk menjadi solusi dari kecemasan yang dialami oleh orang-orang pada saat era pandemi, dan juga untuk menghemat ada dari penggunaan energi listrik itu sendiri. Oke, jadi Edi mau nambahin? Ya, Oke. Nah di sini inovasi yang kami buat itu adalah alternatif water heater, pemanas air ramah lingkungan dengan konsep itu massa jenis air, konsep fisika untuk hidroterapi bagi menurunkan kecemasan pada pasien COVID-19 seperti itu. Nah seperti yang kita ketahui juga pada pandemi COVID-19 itu banyak permasalahan, yaitu dari kecemasan masyarakat dan juga pasien seperti itu. Nah dari sini ada suatu ilmu dari non-farmakologis tanpa obat-obatan, yaitu menggunakan air hangat supaya bisa meredakan kecemasan pada pasien COVID. Nah dan juga permasalahan itu timbul apabila air hangat itu diproduksi atau didapatkan dari water heater dari listrik, karena listrik itu di Indonesia masih memanfaatkan dari batu bara yang nanti polusinya itu akan menyebabkan pemanasan global. Jadinya kita harus meminimalisir dari adanya pemanasan global itu dengan membuat alat seperti ini. Karena alat ini juga memanfaatkan konsep fisika, ilmu pengetahuan, dan juga nantinya berefek pada lingkungan, itu ramah lingkungan seperti itu. Oke, nah tadi kan disebutkan ramah lingkungan, Ya. praktis juga. Apa yang membuat dia ini alat ini nih ramah lingkungan dan juga praktis? Nah, yang membuat alat ini ramah lingkungan adalah dari konsepnya. Ya, seperti yang kita ketahui, untuk water heater yang sudah ada itu adalah water heater yang menggunakan energi listrik. Yang seperti saya sebutkan tadi, itu asalnya itu dari batu bara yang nantinya bisa menyebabkan pemanasan global karena ada polusi, yaitu CO2, karbon dioksida. Nah, dari alat kami ini itu menggunakan matahari, full dari energi matahari, dari panasnya itu bisa dilihat ada Panel. ya, ada panel, ada heaternya, dan juga ada solar tracker untuk memfokuskan cahayanya seperti itu. Seperti konsep yang kita kenal juga seperti kaca pembesar, dia difokuskan cahayanya supaya mendapatkan panas yang maksimal seperti itu. Itu nanti diolah ataupun dengan menggunakan konsep fisika, yaitu dari termodinamika dan juga dari massa jenis air. Itu nanti massa jenis air itu yang panas akan menjadi ringan dan nantinya bersiklus di termos ini yang berguna untuk menahan dari kalor ataupun dari panas air. Dan juga ada panel ini yang berfungsi untuk mengalirkan energi ke beberapa sensor atau beberapa fitur yang kami punya. Ini juga menawarkan, alat ini juga menawarkan fitur-fitur yang canggih seperti itu. Ada fitur kontrol suhu, jadinya kita mengetahui bahwa air itu sudah hangat dan sudah siap untuk digunakan seperti itu. Supaya tidak ada kejadian bahwa masyarakat yang ingin menggunakan water heater itu kecewa bahwa airnya itu dingin seperti itu. Oke, dingin atau terlalu panas gitu ya. ya. Dan juga ada kontrol level air, jadinya kita tidak perlu mengontrol dari air yang masuk. Jadinya apabila air itu sudah
tidak pada kondisi optimal, maka langsung disuplai dari PDAM seperti itu. Oke. Ada solar tracker yang secara otomatis memfokuskan cahaya juga. Oke, nah tadi di awal kan kita sudah sempat lihat sedikit ya, Iya. kalau saya sebelum on cam. Nah sekarang mungkin bisa dilihatkan sedikit untuk alatnya ini reaksinya seperti apa atau cara penggunaannya. Oke, nah di sini karena kita dalam ruangan ini saya bantuan dari flash HP. Ini merupakan suatu solar tracker yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya matahari ke sini seperti itu. Nah ini dia akan bergerak seperti itu, Oke. memfokuskan cahayanya nanti ke heater atau ke selang tembaga yang kami buat komponennya seperti itu. Oke, jadi apa namanya itu untuk mendeteksi cahayanya, Iya. benar-benar seperti itu. Nah, untuk merancang alat ini pastinya kalian nggak bisa dong cuma Iya, berdua betul. aja ya. Iya. Pasti ada juga rekan-rekan yang lain yang membantu Nah. dalam hal ini. Boleh dikasih tahu nggak sih siapa aja sih yang kalian ajak untuk mengembangkan inovasi yang satu ini? Silakan. Oke, untuk yang pertama sebenarnya ada sejarah di balik Iya. terbentuknya prototype ini. Yang pertama kita mulai dari inovasi kita untuk mewujudkan prototype ini pada PKM, program kreativitas mahasiswa, di mana itu terdiri dari 5 orang, ada Edi, ada saya, ada juga Putu Paramananda, dan ada Dede dari FK juga, dan 1 orang dari fisika, namanya Agus Wiyasa. Iya. Dimana karena pada prototype ini juga menggunakan konsep massa jenis air, yang mana itu adalah salah satu teori pada fisika, beliau juga membantu kami untuk merancang bagaimana sistem kerja dari prototype ini. Nah, setelah PKM itu kami mendapatkan pendanaan sampai pada proses pendanaan, dan hinggalah kami ada satu modal untuk menciptakan prototype ini. Dan pada seiring berjalannya waktu kami melakukan modifikasi dari sistemnya, programnya, mekaniknya dengan bantuan dari beberapa orang juga untuk di ajang internasional ini, dengan bantuan Edi juga, saya, dan ada Arista Goza, dan juga dari teman kita di FTK yaitu Kartika Nikova. Kartika Nikova. Oke, gitu. Jadi banyak lah ya bisa dibilang orang Iya. yang terlibat di dalamnya. Oke, nah sebelumnya kan kalian tadi sebut ini sempat PKM dulu nih sebelum Iya. kalian mengikuti ajang internasional yang lainnya. Kalau boleh tahu alasan kalian kembali mengembangkan, kan bisa dibilang mengembangkan lagi kan dari Iya. PKM ke ajang tersebut, apa sih kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk mengembangkan kembali, karena pada saat PKM itu kami rasa belum optimal, dan juga ada arahan-arahan dari Dewan Juri dari beberapa universitas di luar Undiksa. Itu dari Dewan Juri itu mengatakan bahwa ini bisa dikembangkan dan dimodifikasi dari segi tampilan, dari segi mekanisme yang ada di dalam alat itu. Nah, kami berproses lagi supaya bisa membuat alat ini semakin sempurna seperti itu, dan juga prosesnya itu ada proses pembuatan hak paten, juga ada beberapa modifikasi yang kami gunakan supaya bisa diterima hak paten kami. Nah, dari sana berproses dan ketemu di tahun 2022 ada lomba ajang internasional yaitu SEEC, Earth Science, Environmental and Engineering Competition, itu di Universitas Indonesia. Nah, dari sana kami memberanikan diri untuk lagi mendaftarkan dengan beberapa modifikasi yang dibuat dari segi mekanisme dan juga bentuknya. Nah, ternyata bisa membuahkan hasil yang cukup maksimal seperti itu. Oke, nah karena Edi tadi nyinggung sempat ikut ajang internasional tersebut, kalau boleh tahu raihan prestasi di sana apa? Nah, dari lomba internasional itu SEC di Universitas Indonesia, kami memperoleh yaitu medali perak dalam bidang environment atau bidang lingkungan, dan juga mendapatkan dosa Serikja Macedonia Special Award dari pemerintah dari Macedonia seperti itu. Oke, jadi saingannya banyak ya, nggak Ya. cuma dari Indonesia gitu ya, bisa Betul. dibilang. Nah, kalau boleh tahu ini kan water heater, berarti kalau boleh tahu suhu maksimal yang bisa dibuat atau dihasilkan dari water heater ini sendiri berapa? Oke, jadi sebenarnya pada prinsipnya kita membuat ini adalah untuk menanggulangi masalah kecemasan yang ada pada orang-orang. Nah, untuk rekomendasi suhu untuk menurunkan stres atau kecemasan pada orang-orang itu adalah 38 sampai 40 derajat Celcius. Sehingga untuk prototipe ini kami maksimalkan suhunya bisa mencapai 40 derajat, dan ini sudah kita implementasikan pada uji coba selama 3 hari dari jam 7 hingga jam 10 malam, jam 7 pagi hingga jam 10 malam, dan untuk suhu
maksimal yang dapat kita capai adalah 38,9 derajat Celcius, yang mana ini memang sudah memenuhi dari suhu rekomendasi untuk menurunkan kecemasan dan stres itu sendiri. Oke, nah dari tadi kan sempat dari awal tuh dikatakan dapat mengurangi kecemasan, terutama bagi pasien COVID. Pasti banyak juga yang masih bingung mengurangi kecemasan ini dengan cara seperti apa? Karena kalau dari bentukannya kan orang mengira ini nanti termos teh atau kopi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa mekanismenya? Nah, di sini jangan salah kaprah, ini merupakan suatu alternatif water heater, itu pemanas air untuk mandi air hangat seperti itu. Nah, dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional itu menyebutkan bahwa mandi air hangat itu bisa merilekskan otot, mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuh kita supaya bisa menurunkan stres seperti itu. Bisa ditambahkan, Kak? Oke, jadi tambahan pada prinsipnya adalah untuk menurunkan kecemasan. Bagaimana sih adalah menurunkan bagaimana orang-orang kalau cemas biasanya tegang ya otot-ototnya. Dan kalau misalnya kita lihat pada kulit itu ada termoreseptor, namanya reseptor termal, khusus reseptor yang menerima suhu. Kalau semisal kulit tersebut mendapat atau mandi dengan air hangat pada rentang suhu 38-40 derajat Celcius, itu dia akan menciptakan suatu sensasi yang nyaman dan rileks pada otot tersebut, sehingga dapat mengurangi yang namanya bagaimana keluhan tegangan tersebut dan kecemasan itu sendiri. Oke, nah apakah sebelumnya udah sempat diuji coba, selain uji coba untuk suhunya ya, untuk diuji coba digunakan langsung, itu sudah pernah sebelumnya? Nah, untuk uji coba ke pasien COVID kami belum, karena itu baru kajian pustaka dari jurnal-jurnal. Tapi pada prinsipnya kami juga menggunakan uji coba dari air hangat untuk kita sendiri. Bahwa pada saat kita mandi air hangat, setelah itu kita rileks ototnya dan juga lebih tenang pikirannya seperti itu. Oke, ya udah sempat nyoba untuk diri sendiri dulu gitu lah ya. Mungkin kedepannya akan diuji cobakan seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu kalian berdua ini kan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Apa yang membuat kalian terdorong untuk membuat inovasi ini? Mungkin selain dari kajian pustaka yang kalian ketahui, karena kan kita tahu kalau mahasiswa dari Fakultas Kedokteran itu lumayan padat dan sibuk juga gitu ya. Apakah itu tidak mengganggu waktu kuliah atau gimana? Oke, siapa dulu? Uli atau Edi dulu? Edi dulu. Oke. Nah, di sini kami berinovasi itu bukan semata-mata untuk membuat produk, tapi memang berupaya untuk bisa membanggakan alma mater kita, dan juga nantinya ilmu pengetahuan dan juga produk itu akan bermakna nanti ke depannya gitu bagi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kami berupaya sebisa mungkin gitu, walaupun sibuk tapi kami bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada di kedokteran seperti itu, supaya tidak ilmu itu sekedar ilmu, tapi ilmu itu bisa diimplementasikan seperti itu. Oke, luar biasa. Uli, silakan. Oke, sebenarnya kenapa ingin membuat ini, padahal ini sebenarnya seperti di luar jalur gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah di sini untuk mengurangi stres. Mungkin itu bisa jadi alasan, karena memang pada kajian pustaka sebelumnya untuk kecemasan sendiri saat era pandemi itu dari penelitian bahwa terdapat 20% secara signifikan bila diukur dari kuesioner Generalized Anxiety Disorder itu di Indonesia mengalami tingkat kecemasan yang signifikan. Selain itu juga seperti yang dikatakan Edi, bahwa implementasi ilmu pengetahuan kita tidak hanya di kedokteran saja, tapi bisa kita implementasikan secara non farmakologi, yaitu dengan seperti salah satunya ini gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu persiapan yang kalian lakukan untuk mempersiapkan karya ini atau inovasi ini berapa lama? Nah, untuk ya saya izin jawab ya. Untuk persiapan ini kan udah dari tahun 2021 pada saat PKM. Nah, di sana pada saat PKM itu ada sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan prototipe atau apa yang kita proposalkan itu, dan nantinya akan ada laporan kemajuan, laporan akhir itu selama 3 bulan. Nah, seiring berjalannya waktu kami membuat modif dikit untuk menjadikan ini hak paten, dan selanjutnya kami mendapatkan informasi lomba untuk internasional itu sekitar bulan April, jadinya dari April sampai dengan Juli itu sekitar 2 bulan kami juga mempersiapkan diri dari membahas proposal atau hasil artikel ilmiahnya seperti itu, dan juga modif dikit untuk mekanisme alatnya seperti itu. Oke, Uli mau namain atau udah? Iya, kurang lebih sangat panjang. Oke, udah cukup gitu ya. Oke, nah mungkin terakhir harapan
Uli dan juga Edi sendiri untuk karya ini ke depannya baik itu kepada pemerintah ataupun lembaga universitas kita apa mungkin? Ulik dulu silakan. Oke, jadi sebenarnya pada prototipe ini yang emang masih rancangan itu ada beberapa rekomendasi yang perlu diperbarui, kita revisi, koreksi, dan memang perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya seperti dari proporsionalitasnya dan sebagainya begitu. Nah, yang kami harapkan mungkin tentunya ada pembantuan atau support untuk melakukan revisi tersebut sehingga bisa terwujud dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang KKN selanjutnya mungkin bisa seperti itu. Oke, biar bisa mandi air hangat. Oke, baiklah silakan Edi. Dan juga sama seperti Uli, untuk harapannya itu yang pertama itu harapannya bisa untuk merevisi dan juga memodifikasi alat ini supaya nantinya bisa bermanfaat untuk implementasi sebenarnya di lingkungan masyarakat seperti itu. Karena memang ya, ilmu pengetahuan itu harus berproses dan juga hasil output terbesarnya itu adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lembaga bisa mensupport inovasi-inovasi dan juga karya terbaik dari mahasiswanya untuk bisa berlomba di ajang internasional, nasional untuk membanggakan nama lembaga seperti itu. Dan nantinya untuk pemerintah mungkin proses hak paten ini supaya bisa digencarkan seperti itu dan nantinya bisa dimodif lagi untuk masyarakat. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Uli, terima kasih Edi makasih, atas sharingnya. Semoga nanti ketika mungkin sudah diperbarui lagi gitu ya, kita bisa undang lagi ke sini gitu ya dengan hak patennya, luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Uli dan juga Edi tadi sungguh luar biasa dan bisa memotivasi ya Ganesha Muda ataupun sahabat Undiksa di luar sana biar makin terpacu untuk memotivasi dirinya untuk berkreasi dan berinovasi. Dan jangan lupa untuk sahabat Undiksa yang merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika suka dengan tayangan videonya, jangan lupa di-like. Yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, yang pasti saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh